Baik, Pak Dian, masih mengenai gencatan senjata ini pasca pengumuman gencatan senjata Israel Iran yang disebutkan oleh Presiden Trump ini, Israel kemudian menuding Iran telah melanggar gencatan senjata dengan serangan misil ke arah wilayah pendudukan Israel dan kemudian tudingan ini langsung dibantah oleh Iran. Nah, artinya apakah klaim mengenai gencatan senjata ini sangat rentan sekali memang untuk kemudian dilanggar ataupun Maaf, terjadi dinamika ke dengar, dengar. depannya? Mbak Vivi, maaf, saya menangkap sedikit, tapi gambarannya begini. Yang memulai siapa? Ternyata kan sudah terbukti, dunia menyaksikan sendiri kok, bahwa yang memulai Amerika. Kalau sekarang dikatakan Iran yang melanggar gencatan senjata, tanyakan kepada Netanyahu apa yang dilakukan di Gaza. Berapa kali gencatan senjata diumumkan, tapi Israel tanpa basa-basi memulai serangan kembali. Nah, kalau sekarang Iran membalas, artinya itulah yang namanya bela diri. Buat saya, kalaupun sekarang gencatan senjata tidak berjalan dengan semestinya yang diarahkan Trump, itu akibat ulahnya dia. Ya, menurut Anda artinya dinamika yang akan terjadi di babak selanjutnya pasca kemudian Trump mengklaim mengenai adanya gencatan senjata seperti apa? Karena kemudian apabila kita lihat kan langkah-langkah dari Iran, misalnya kemudian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemudian Putin menyatakan akan membantu Iran di tengah ketegangan dengan Israel. Anda Ya. membacanya seperti apa? Ataupun mungkin opsi-opsi lain seperti langkah ataupun persetujuan mengenai rencana penutupan Selat Hormuz walaupun kemudian tidak dilakukan sampai saat ini. Terima kasih Mbak Vivi. Namanya David melawan Goliat. David bisa mengatasi Goliat. Kalau dalam konteks geopolitik sama sekali tidak imbang. Berarti Iran itu harus mencari dalam jeda yang ada dalam waktu sempit ini, Iran harus mencari cara untuk juga bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Yang paling wajar adalah mendekati mitra strategisnya. Kali ini Rusia. Dan Rusia sudah menjawab siap membantu Iran. Artinya apa sih? Sekarang tinggal kembali kepada Donald Trump lah. Apakah masih mau dan langkah-langkah pengecut seperti memulai serangan tanpa pemberitahuan atau tanpa ada melalui kata-kata yang diingkari sendiri. Mestinya Trump lebih elegan ya dalam mengupayakan gencatan senjata ini, membuktikan kata-katanya itu bisa dipercaya. Kalau sekarang Iran tidak percaya dan mendekati mitra strategisnya Rusia, buat saya hal yang wajar dan mestinya itu menjadi peringatan buat Trump bahwa kalau dia bertindak lebih lanjut, Iran pun akan memberdayakan kemitraannya dengan Rusia untuk membantunya. Nah, kalau salah satu upaya yang dilakukan Iran adalah menutup Selat Hormuz, saya melihatnya itu masih dalam koridor self-defense, mempertahankan diri. Artinya apa sih? Kalau selat strategis ini tidak ditutup, itu hanya membuat peluang bagi armada Iran juga untuk masuk ke kawasan Hormuz. Hal ini akan memperluas kemungkinan terjadinya eskalasi, meningkatkan terjadinya eskalasi yang mungkin tidak dikehendaki siapapun. Demikian Mbak Vivi. Oke, artinya Pak Dian dengan kemudian melihat berbagai perkembangan yang terjadi, ada kemudian desakan-desakan untuk kedua negara kembali ke jalur diplomasi, untuk kemudian berunding seperti itu. Apakah Anda menilai konflik Iran-Israel ini sudah mencapai pada titik akan ada deeskalasi atau konfliknya masih berpotensi semakin memanas dan juga meluas? Terima kasih Mbak Vivi. Mari kita melihatnya begini. Sebenarnya Israel ini tidak mau mengakui bahwa dia bukan hanya sudah lelah, tapi juga sudah kalah. Tapi karena ada mitra raksasanya, dia menjadi seakan-akan hidup kembali. Buat saya tindakan pengecut seperti ini sudah tidak zamannya lagi. Kalau sekarang eskalasi meningkat dengan katanya ceasefire tidak akan efektif dan Iran sudah mendekati Rusia, buat saya
Mestinya negara-negara besar itulah yang mulai berkomunikasi untuk meyakinkan sekutunya, dalam hal ini khususnya mestinya Trump lah yang mulai mengingatkan Israel untuk tidak memperpanjang masalah ini sehingga gencatan senjata pun bisa dijamin keberlangsungannya. Adapun Rusia, kalau saja diajak sama Trump untuk membahas masalah eskalasi dan deeskalasi di Timur Tengah, saya kira Rusia pun akan mendukung terjadinya deeskalasi. Karena siapapun tidak mengendaki kawasan Timur Tengah yang sangat strategis bagi bukan hanya kawasan tapi bagi dunia, pasti mengendaki stabilitas, bukan konflik yang berkelanjutan.